Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada pembahasan kali ini yaitu di mata kuliah Sistem Nirkabel dan Bergerak. Kami akan membahas sebuah tema yaitu perancangan instalasi jaringan dengan metode hybrid. Studi kasus pada kesempatan kali ini adalah di SMKN 1 Jamblang. Adapun kami yang membawakan presentasi ini ada saya sendiri yaitu Akbal Najri Wicaksana, kemudian ada juga Rangga Arisandi dan diikuti oleh Ilham Nur Setiawan. Slide pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu latar belakang dari perancangan jaringan nirkabel yang akan kita laksanakan nanti. Pertama-tama yaitu lingkungan pendidikan yang tidak memiliki akses internet yang memadai dapat menghambat pengembangan potensi siswa dan staf pendidikan. Pembelajaran daring, akses ke sumber daya, pendidikan online, dan kolaborasi antar guru dan siswa akan menjadi terbatas tanpa kehadiran infrastruktur jaringan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan perancangan jaringan wireless yang tepat guna untuk memastikan seluruh stakeholder di lingkungan sekolah dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Di sini bisa kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini kebutuhan akan internet sudah merambah ke berbagai sektor. Salah satunya yaitu di sektor pendidikan ini. Tentunya pembelajaran juga untuk saat ini sudah kita kenal dengan metode daring ataupun online. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran lewat daring tersebut, tentunya kita membutuhkan sebuah jaringan yang bisa mencakup seluruh area sekolah agar komunikasi antara guru, siswa, dan staf-staf sekolah bisa terlaksana dengan optimal. Kemudian pada slide selanjutnya di sini kita akan ada sebuah rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini dapat kita ketahui beberapa pertanyaan yang akan kita bahas nanti. Pertama yaitu bagaimana perancangan jaringan wireless dapat meningkatkan kualitas akses internet di sekolah. Kemudian yang kedua, apa saja langkah-langkah implementasi yang perlu ditempuh untuk mewujudkan perancangan jaringan wireless di sekolah. Manfaat dan tujuan. Tentunya pada perancangan jaringan wireless pasti ada suatu manfaat dan tujuannya. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan akses internet, yaitu menyusun jaringan wireless yang dapat meningkatkan ketersediaan akses internet di seluruh area sekolah, sehingga memungkinkan siswa, guru, dan staf mendapatkan konektivitas yang bagus. Yang kedua adalah optimalisasi kecepatan internet, di mana meningkatkan kecepatan akses internet agar dapat mendukung pembelajaran secara daring. Yang ketiga adalah dampak positif pada pembelajaran, yaitu mengevaluasi dampak positif dari perancangan jaringan terhadap proses pembelajaran, keterlibatan siswa, dan kolaborasi antara guru dan siswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam sebuah perancangan jaringan tentunya kita akan terlebih dahulu merumuskan sebuah metode penelitian agar kita bisa menentukan apa saja sih yang harus kita butuhkan untuk merancang jaringan tersebut. Adapun beberapa poin dalam metode penelitian tersebut bisa kita lihat di sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan survei. Survei awal di sekolah yang menjadi objek penelitian untuk menilai kondisi akses internet saat ini dan kendala apa aja sih yang dihadapi, kemudian kebutuhan spesifik pengguna. Kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan. Nah, setelah kita melakukan survei, kita harus mencari tahu bagaimana cara menganalisis kebutuhan pada stakeholder termasuk guru, siswa, dan staf sekolah untuk merinci persyaratan akses internet yang diperlukan
dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah. Nah, yang terakhir di sini kita bisa langsung melakukan perancangan jaringan. Perancangan jaringan wireless berdasarkan hasil analisis kebutuhan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti topologi jaringan, perangkat keras yang dibutuhkan, dan konfigurasi jaringan yang sesuai. Alat dan bahan. Pada perancangan jaringan tentunya kita membutuhkan sebuah alat dan bahan setelah melakukan metode penelitian. Di sini bisa kita ketahui bahwa alat dan bahan sudah tertera, yaitu di mana alat terdiri dari mikrotik RB 100 1100, kemudian ada mikrotik juga yang berjumlah 2, kemudian mikrotik lagi ada 6 yang berlokasi di lab. Kemudian ada switch D-Link 24 port dengan jumlah 4, kemudian sama yaitu switch D-Link 16 port dengan jumlah 2. Kemudian ada mikrotik LDF 2. Dan selanjutnya ada access point tenda berjumlah 10 yang terletak di kantor. Kemudian yang selanjutnya juga ada access point Unify. Nih di sini kita bisa lihat jumlahnya paling banyak ya untuk access point, yaitu berjumlah 56. Yang dimana nanti akan kita taruh di masing-masing kelas. Kemudian ada laptop. Kemudian kita lihat ada mikrotik lagi berjumlah 1 yang lokasinya nanti kita berada di pemancar. Bahan-bahannya seperti biasa, kita akan menggunakan Winbox untuk mengatur mikrotik. Kemudian ada Ubiquiti Control Manager. Sehubungan dengan yang kita bahas di sini adalah jaringan untuk di area sekolah, maka berikut sedikit penjelasan mengenai jaringan untuk instansi. Untuk membangun jaringan yang efisien, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kebutuhan organisasi. Setiap organisasi memiliki kebutuhan yang unik, termasuk jumlah perangkat yang akan terhubung ke jaringan, jenis perangkat yang digunakan, aplikasi dan layanan yang akan dijalankan, dan kebutuhan keamanan jaringan. Bisa kita lihat di sini bahwa lagi-lagi efisiensi merupakan prioritas utama dalam instalasi jaringan. Pada pembahasan ini kita menggunakan jaringan nirkabel. Tentunya kita harus terlebih dahulu apa sih maksud dari jaringan nirkabel itu. Di sini terdapat definisi dari jaringan nirkabel, yaitu jaringan yang mencakup berbagai jenis implementasi termasuk jaringan lokal nirkabel atau wireless LAN yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu area seperti rumah dan atau kantor dan tanpa menggunakan kabel, serta jaringan nirkabel yang lebih luas seperti jaringan seluler yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet melalui infrastruktur seluler seperti 3G, 4G, atau bahkan yang sekarang sedang berkembang yaitu teknologi 5G. Kemudian kita akan membahas sebuah topologi jaringan. Di dalam jaringan sudah kita kenal yaitu topologi. Apa sih topologi itu? Topologi bisa kita artikan secara konsep yaitu sebuah layout untuk menentukan bagaimana jaringan itu dihubungkan. Pada pembahasan ini kita hanya membahas topologi jaringan nirkabel. Topologi jaringan nirkabel terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah topologi ad hoc, yang dimana merupakan jaringan nirkabel sederhana di mana komunikasi yang terjadi antara 2 atau lebih komputer dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara berupa wireless access point. Yang kedua adalah topologi infrastruktur, merupakan jaringan nirkabel di mana komunikasi yang terjadi antara 2 atau lebih komputer menggunakan perantara berupa wireless router atau access point. Ini akan bertindak sebagai hub. Kemudian pada slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rangga Arisandi. Silakan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Akbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan yang sesuai studi kasus kami, yaitu di SMKN 1 Jamblang.
Pertama-tama saya akan memperlihatkan denah dari SMKN 1 Jamblang. Di sini kita ada sekitar kurang lebih 70 ruangan, termasuk ruang guru dan ruang kelas. Oke, kita masuk ke topologi yang kami gunakan di SMKN 1 Jamblang. Kita punya router core di sini di tengah ini. Router core ini kita letakkan di ICT. Jadi kita akan menarik kabel kita bikin 3 blok di sini. Blok pertama yang hijau ini yang ke arah kantor kesiswaan, kurikulum, ke ruang guru dan ke tata usaha. Yang kedua blok pemancar. Kita di sini punya router pemancar di bawah router core. Router pemancar ini akan memancarkan ke area belakang dan akan diterima oleh router penerima di sini. Kemudian dari router penerima akan disebarkan lagi melalui switch. Yang ketiga, kita punya blok untuk ke kelas. Di seperti blok pertama, dari router core kita tarik ke switch, lalu kita sebarkan lagi ke access point di tiap kelas. Oke, yang pertama, blok pertama ini mencakup beberapa ruangan, yaitu ada kopsis, ada ruang kurikulum, ruang waka kesiswaan, ruang guru, ruang TU dan kepala sekolah, dan ruang pertemuan. Di sini kita menggunakan IP kelas C 192.168.20.1. Kemudian kita sebarkan ke ruangan-ruangan yang tadi. Kita pasang access point ke kesiswaan, kurikulum, ruang guru dan tata usaha. Jadi nanti setiap device akan connect melalui ruangannya masing-masing, melalui access point-nya masing-masing. Kemudian di blok 2 kita mempunyai pemancar. Di sini dari router core kita sambungkan kabel ke pemancar. Dan pemancar ini kita akan pancarkan internet ke penerima yang ada di sini. Dari penerima ini kita lakukan metode bridge, lalu kita turunkan ke switch yang ada di bawahnya. Dari switch ini kita bagi-bagi ke ruangan-ruangan seperti kantor TKR, ke lab IPA, perpustakaan, TOI, kantor TKJ dan kantor DPIB. Di sini di gambar di sebelah kiri ini ada posisi pemancarnya, ada di depan, dan kita memancarkan dari pemancar ini ke penerima. Kenapa kita tidak menggunakan kabel? Karena untuk dari ruangan server atau ruangan ICT ke kantor-kantor belakang itu jaraknya lumayan jauh. Mungkin kita bisa menggunakan kabel fiber optik, tapi di sekolah ini belum menggunakan fiber optik. Jadi kita menyiasati dengan menggunakan pemancar dan penerima seperti itu. Kemudian yang terakhir ada blok 3. Blok 3 ini kita akan menyambungkan dari core ke switch yang ada di kelas-kelas ini. Di kelas-kelas ini sebenarnya kita menggunakan switch 3 bit 24 port dengan IP address kelas B dengan CIDR 22. Kenapa menggunakan CIDR 22? Karena akan sangat banyak sekali user yang akan connect ke internet kita. Di sini saya hanya membuat contoh 4 access point, tapi untuk real di lapangannya semua kelas yang ada di blok 3 ini sudah ada access point-nya. Jika
semuanya connect, itu berarti ada sekitar 500-an siswa yang bisa connect sekaligus. Kita menggunakan access point Ubiquiti untuk yang di kelas-kelas karena kita akan membuat topologi access point yang mesh seperti di hotel-hotel atau di rumah sakit. Ya, ini area yang sudah tercover. Di sini ada ICT yang terhubung ke pemancar, dan yang ke blok 1 dan blok 3 belum saya berikan kabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.